Firasat aneh dirasakan pasangan Saimun dan Mas Dewati, sebelum putrinya, Desi Yulianti, ikut menjadi korban meninggal dalam kecelakaan maut di Subang. Diketahui, Desi Yulianti termasuk menjadi satu di antara korban meninggal dalam kecelakaan maut Ciater, Subang, pada Sabtu, 11 Mei 2024. Saimun tak menyangka jika pada Sabtu, 11 Mei 2024, menjadi obrolan terakhir dirinya dengan Desi Yulianti, anak sematawayangnya, melalui pesan WhatsApp. Ia pun menceritakan firasat aneh yang dialaminya sebelum putrinya tewas dalam kecelakaan tersebut. Desi Yulianti merupakan satu di antara siswi SMK Lingga Kencana Depok korban kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat, Minggu, 11 Mei 2024. Anak sematawayang dari pasangan Saimun dan Mas Dewati itu kini telah pergi untuk selama-lamanya. Jasad Desi Yulianti sudah dimakamkan bersama 9 korban lainnya yang saat itu terlibat kecelakaan maut. Bus yang ditumpangi Desi Yulianti bersama puluhan siswa lain beserta sang guru itu terbalik usai mengalami kecelakaan di kawasan Subang, Jawa Barat. Kini, Saimun hanya bisa pasrah menerima takdir yang harus dijalani oleh keluarganya. Kepergian Desi Yulianti begitu sangat meninggalkan duka yang mendalam bagi Saimun dan istrinya, Mas Dewi. Terlebih, korban merupakan anak satu-satunya hasil buah cinta pernikahan mereka. Saimun dan istri mengaku merasakan firasat aneh sebelum mendapatkan kabar putrinya tewas dalam kecelakaan. Menurut Saimun, tak biasanya ia dan istrinya tiba-tiba merasa kenyang saat baru menyuap nasi. Saya makan bersama istri sebelum pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tiba-tiba kami dua merasa kenyang. Makanan kami tidak habis, beber Saimun. Saimun mengaku, ia dan sang anak sempat berkomunikasi sebelum terjadi kecelakaan. Obrolan terakhir dengan Desi yakni memberikan kabar sedang makan di rest area. Kemarin pukul 17.30 WIB sempat komunikasi dengan Desi. Katanya mereka lagi makan di rest area Tangkuban Perahu. Setelah itu handphonenya tidak aktif, ungkapnya. Pria yang bekerja sebagai buruh lepas harian ini memang sempat merasakan firasat aneh sebelum kecelakaan terjadi. Saimun mengaku sangat sayang kepada putrinya tersebut. Saya sangat kehilangan. Saya sayang banget sama dia, kata Saimun. Saimun mengaku mendapatkan informasi kecelakaan yang dialami Desi dan teman-temannya Minggu, 12 Mei 2024, malam, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tadi malam dapat kabar soal kecelakaan rombongan SMK Lingga Kencana pukul 22 WIB, kata Saimun di Rawadenok, Minggu, 12 Mei 2024. Karena penasaran tidak melihat data Desi, sebagai korban di Puskesmas dan RSUD Subang, Saimun pun langsung berangkat ke Subang mencari anaknya. Saya pergi ke Subang bersama mobil keluarga. Di sana saya baru tahu Desi jadi korban meninggal, ujarnya. Kepergian Desi Yulianti, siswi SMK Lingga Kencana Depok akibat kecelakaan bus di Subang menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Pasalnya, Desi merupakan anak sematawayang dari pasangan Saimun dan Mas Dewati. Saimun dan istri mengaku merasakan firasat aneh sebelum mendapat kabar putrinya tewas kecelakaan. Menurut Saimun, tak biasanya ia dan istri tiba-tiba merasa kenyang saat baru menyuap nasi. Saimun mengaku ia dan sang anak sempat berkomunikasi sebelum terjadi kecelakaan. Obrolan terakhir dengan Desi yakni memberikan kabar sedang makan di rest area kawasan Tangkuban Perahu. Kini Saimun harus menerima takdir bahwa putrinya telah kembali kepada Sang Pencipta. Adapun kecelakaan ini menimpa salah satu bus rombongan siswa kelas 12 SMK Lingga Kencana. Saat itu bus dalam perjalanan pulang usai mengantarkan siswa mengikuti acara perpisahan di Bandung. Dugaan sementara bus mengalami remblong saat melewati jalan menurun di Subang hingga akhirnya terbalik. Total ada 11 korban tewas, 9 diantaranya siswa, seorang guru, dan 1 lainnya pengendara. Ceritanya saya makan, kita berdua nih istri saya ya. Biasa. Jam berapa itu jam makannya? Jam itu yang saya WA itu jam 13.30. Oh 13.30. Oh 17.30. Ya, sebelumnya kira-kira 15 menit dah. Saya biasa makan kan habis tuh mie. Tapi tiba-tiba kok kenyang gitu ya. Kayak begah gitu ya? Iya, nggak habis dua-duanya. Istri saya nggak habis. Saya juga nggak habis, masih banyak itu mie yang sedang mangkok sini kecil itu. Apa yang disampaikan? Dia bilang lagi makan pak, makan berhenti di area Tangkuban Perahu. Setelah itu nggak aktif terus, jam 6 sono nggak aktif.
Tapi menyampaikan nggak mobilnya bermasalah? Bermasalah. Informasi dari tetangga, teman-teman juga. Kata anak sekolah NKS kan kecelakaan, nah, saya langsung tuh depan cari informasi. HP-nya ketemu nggak? HP nggak ada. Tapi nggak ketemu ya Pak? Pak, gimana tadi proses pemakaman dan nyampe jam berapa tadi almarhum di rumah Pak? Kalau nyampe jam 12-an, jam 12-an. Pemakaman berjalan lancar. Berarti Bapak tadi malam ke ini ya, ke Subangnya. Subang ya, Kalau dapat infonya jam berapa, Pak? jam 10-an. Oh, baru jam 9. Saya langsung berangkat. Oh, baru ketahuan Teh Desi itu jadi korban. Enggak, jadi saya datanya nggak ada. Oh, belum tahu. Data. Oh, Saya penasaran, makanya saya datang. Belum tahu nama anaknya. belum tahu dia jadi korban ya. Ada data tuh, yang tapi kan ada berita di HP ada. Jadi di puskesmas nggak ada, di RSUD nggak ada datanya. Makanya saya penasaran, saya cari sendiri. Saya ikut mobil. Bapak langsung ke sana. Semalam ikut mobil yang dari Pemkot. Iya, cuma bukan Pemkot, mobil pribadi. Oh, mobil pribadi ya. Karena kan kecelakaan juga. Mobil adik saya. yang jadi Oh, korban juga. oh jadi korban juga, mobil keluarga ya. Pak, pertama kali mendapat informasi itu dari mana sih Pak? Informasi sih bareng-bareng bang, nggak ada ininya. Tetangga itu pada tahu kan semua ada berita di papan Iwan. Iwan apa Kompas? Iya ya. Setelah Bapak tahu itu, Bapak langsung ingat anak Bapak atau Ya iya lah. Iya. Langsung cari informasi ya Pak ya. Informasi. sempat menghubungi Pak? Iya. Saya langsung ke gurunya, saya tanya. Gurunya apa komunikasinya? Gurunya enggak, di situ nggak ada. Saya nanya Pak RT yang Prominggu. Langsung ke gurunya saya. Kalau komunikasi lewat handphone Nggak ada. nggak ada ya. Pak, kalau sebelum kecelakaan ada komunikasi dengan Teh Desi? Ya, Iya. Sebelum kecelakaan 17.30 dia masih di rest area Tangkuban Perahu. Oke. Apa yang disampaikan? Dia bilang lagi makan Pak. Makan berhenti di rest area Tangkuban Perahu. Setelah itu nggak aktif terus, jam 6 sono nggak aktif. Tapi menyampaikan nggak mobilnya bermasalah? Bermasalah. Informasi dari tetangga, teman-teman juga. Kata anak sekolah NKS kan kecelakaan, nah, saya langsung tuh depan cari informasi. HP-nya ketemu nggak? HP nggak ada. Tapi nggak ketemu ya Pak? Yang ketemu cuma dompetnya aja. Ada firasat sebelum Ada, itu Pak. Pak? Gimana Pak ceritanya? Saya makan, kita berdua nih istri saya ya. Biasa Jam berapa itu jam makannya? jam itu yang saya WA itu sudah 13.30. Oh, 13.30. Oh, 17.30. Ya, sebelumnya kira-kira 15 menit dah. Saya biasa makan kan habis tuh mie. Tapi tiba-tiba kok kenyang gitu ya. Kayak begah gitu ya? Iya, nggak habis dua-duanya. Istri saya nggak habis. Saya juga nggak habis, masih banyak itu mie yang sedang mangkok sini kecil itu. Nah, Teh Desi ini kan ini anak tunggal ya Pak ya. Berarti ini kehilangannya besar banget Pak ya. Dia tahun ini tamat ya. Iya, lagi udah tamat ini. Dan katanya mau udah kerja ya. Udah kerja. Dia di kantor cuma ngikutin saudara. Oke. Di mata Bapak Teh Desi itu gimana Pak? Di mata Bapak Teh Desi itu seperti apa? Sosok anak seperti apa? Sebenarnya anak saya sayang banget sih sama dia. Cuman kadang-kadang dia dibilangin juga suka ngelawan gitu. Sampai itu sayang gitu. Nah, Pak, kalau nggak salah sebelum Teh Desi kecelakaan, istri Bapak juga ini ya kecelakaan ya. Kecelakaan. Belum lepas kontrol. Masih Itu kapan tuh Pak kecelakaannya Pak? Ya ada 3 minggu yang lalu. Ketabrak ya, tabrak. Dirawat berapa hari Pak di rumah sakit? 5 malam. 5 malam ya. Tapi sekarang udah kondisinya membaik. Kontrol sekali lagi. Masih kontrol ya. Berarti ini ketiban ininya musibahnya beruntun Pak ya. Ya. Pak, mungkin ada harapan Pak untuk
pemerintah atau pihak yayasan seperti apa? Ya saya sih pengen berharap gitu ada Udah diurus semuanya ya. Dari yayasan sendiri belum ada komunikasi? Belum ada komunikasi Pak ya. Kalau dari pemerintah Kota Depok Pak, udah ada komunikasi? Belum. Tadi ada dari Jasara Harja tinggal. Oh, tadi Jasara Harja udah ya. Oke. saya belum tahu. Oke Pak, makasih Pak. Pemberian santunan kepada keluarga korban kecelakaan bus SMK Lingga Kencana diwarnai isak tangis. Ibu salah satu korban masih belum ikhlas anaknya meninggal dalam kecelakaan tersebut. Pemberian santunan berlangsung di gedung SMK Lingga Kencana Depok pada Senin 13 Mei siang. Sejumlah pejabat dari PT Jasara Harja, pemerintah Kota Depok hingga kepolisian turut hadir di lokasi. Ibu bernama Ratna tak kuasa menahan tangis ketika para pejabat tersebut menyalaminya. Ia bahkan masih berharap anaknya, yakni almarhum Tiara, bisa kembali. Aparat kepolisian dari Polres Metro Depok pun langsung menggenggam tangan Ratna sambil mencoba menguatkan. Ibu lainnya, Marsani, juga tak bisa menutupi kesedihannya ditinggal oleh sang anak. Meski mendapat santunan, hal itu tak akan bisa membuat anaknya, Dimas Aditya, kembali. Adapun besaran santunan yang diberikan PT Jasara Harja sebesar 50 juta rupiah per orang. Sementara pemerintah Kota Depok memberikan 10 juta rupiah. Dalam kecelakaan ini 11 orang tewas termasuk 9 siswa dan seorang guru. Tangis pilu keluarga korban kecelakaan bus pariwisata Putra Fajar masih terdengar. Ibu korban mengaku bahwa uang santunan yang diberikan tetap tak bisa mengembalikan anaknya. Keluarga atau ahli waris korban tewas kecelakaan rombongan bus SMK Lingga Kencana Depok menerima santunan dari PT Jasara Harja sebesar 50 juta per orang. Selain santunan dari PT Jasara Harja, ahli waris korban tewas dalam kecelakaan tersebut juga menerima santunan kematian dari Pemkot Depok sebesar 10 juta rupiah. Marsani, ibu korban tewas almarhum Dimas Aditya, terlihat lunglai saat Direktur Utama Jasara Harja, Rifan Purwantoro, menyerahkan berkas santunan kepadanya. Tangis histeris terdengar. Tak ada ucapan lain yang bisa dilontarkan Marsani saat anaknya tak bisa kembali. Uang santunan tersebut tak bisa mengembalikan sang putra. Dia tak bisa menutupi rasa sedih bercampur kecewa kehilangan putra kesayangannya. Menurut Marsani, almarhum Dimas merupakan sosok yang baik di mata keluarga. Diketahui kecelakaan maut bus pariwisata yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana menelan 11 korban. Dari jumlah tersebut, 9 diantaranya merupakan siswa dan 1 guru. Sedangkan 1 korban tewas lainnya merupakan warga setempat yang terserempet bus saat insiden kecelakaan terjadi.